Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Erina Dwi Kurniawati dengan NIM 202406030 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 4. Pada video ini, saya akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah evaluasi pembelajaran dengan tema penyusunan alat evaluasi pembelajaran Bahasa Indonesia di sekolah dasar, khususnya mengenai materi puisi yang meliputi tema, perasaan, amanat, dan makna kosakata untuk kelas 5 sekolah dasar. Sebelum memasuki pembahasan soal, saya akan menyampaikan terlebih dahulu kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, serta kelas dan materi yang menjadi acuan dalam penyusunan soal ini. Selamat menyaksikan! Nah, jadi kompetensi dasarnya, yang pertama ada KD 3.6, menggali isi dan amanat puisi yang disajikan secara lisan dan tulis. Yang kedua ada KD 4.6, melisankan puisi hasil karya pribadi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik mampu yang pertama, mengidentifikasi tema yang terdapat dalam puisi dengan tepat. 2. Menentukan perasaan yang terkandung dalam puisi dengan benar. 3. Menemukan amanat yang terdapat dalam puisi dengan tepat. Yang terakhir, menjelaskan makna kosakata yang digunakan dalam puisi dengan benar. Nah, kelas dan materi yang digunakan untuk soal dan pembahasan kali ini yaitu kelas 5 sekolah dasar dengan materi puisi yang berisikan tema, perasaan, amanat, dan makna kosakata. Lanjut ke soal dan pembahasan. Di sini ada 2 bait puisi. Dengan perintah, bacalah puisi di bawah ini untuk menjawab soal nomor 1 sampai 15. Puisi ini berjudul Sahabat Kecilku. Engkau selalu ada di sampingku, saat tawa, saat duka. Tanganmu menggenggam tanganku, menguatkan langkah yang ragu. Terima kasih sahabat, atas semua yang telah kau beri. Persahabatan kita takkan lekat sampai akhir nanti. Setelah kita tadi sudah membaca puisi yang berjudul Sahabat Kecilku, sekarang mari kita membaca soalnya. Soal yang pertama, puisi di atas berjudul A. Sahabat Sejati, B. Persahabatan Kita, C. Tanganku, D. Sahabat Kecilku. Jawaban yang benar untuk soal nomor 1 yaitu D. Sahabat Kecilku. Judul puisi selalu ditulis di bagian paling atas sebelum baris-baris puisi dimulai. Pada teks ini, judulnya tertulis Sahabat Kecilku. Soal nomor 2. Kata menggenggam pada puisi tersebut memiliki arti A. Memegang erat, B. Melempar, C. Melepaskan, D. Mendorong. Jawaban yang benar untuk soal nomor 2 yaitu A. Memegang erat. Menggenggam artinya memegang sesuatu dengan tangan secara erat. Misalnya, saat memegang tangan teman dengan kuat. Jadi, jawaban yang tepat adalah A. Memegang erat. Soal nomor 3. Puisi tersebut terdiri dari berapa bait? A. 1 bait, B. 4 bait, C. 2 bait, D. 3 bait. Jawaban yang benar untuk soal nomor 3 yaitu C. 2 bait. Bait adalah kumpulan baris yang dipisahkan oleh jarak kosong. Pada puisi ini, kelompok pertama ada 4 baris, lalu ada jarak kosong, kemudian kelompok 2 juga 4 baris. Jadi, dapat disimpulkan puisi ini terdiri dari 2 bait. Soal nomor 4. Kata lekat pada baris persahabatan kita takkan lekat memiliki makna A. Terpisah, B. Erat, C. Berakhir, D. Terlupakan. Jawaban yang benar untuk soal nomor 4 adalah B, yaitu erat. Lekat memiliki arti menempel kuat dan tidak mudah lepas. Jadi makna kata lekat adalah erat. Soal nomor 5. Tema yang terdapat dalam puisi tersebut adalah A. Keluarga, B. Cita-cita, C. Lingkungan, D. Persahabatan. Jawaban yang benar untuk soal nomor 5 adalah D. Persahabatan.
Tema adalah pokok pikiran utama dalam puisi. Puisi ini banyak membahas tentang sahabat, tangan yang saling digenggam, dan ucapan terima kasih kepada sahabat. Karena seluruh isi puisi berhubungan dengan hal tersebut, maka temanya adalah persahabatan. Soal nomor 6. Perasaan yang ingin disampaikan penulis dalam puisi tersebut adalah A. Kemarahan, B. Rasa syukur dan kasih sayang kepada sahabat, C. Kesedihan yang mendalam, D. Kekecewaan. Jawaban yang benar untuk soal nomor 6 yaitu adalah B. Rasa syukur dan kasih sayang kepada sahabat. Kata-kata seperti terima kasih, menggenggam tangan, dan menguatkan langkah menunjukkan perasaan sayang dan bersyukur memiliki sahabat. Tidak ada kata yang menunjukkan kemarahan, kesedihan, maupun kekecewaan. Jadi jawabannya adalah B. Soal nomor 7. Maksud dari baris menguatkan langkah yang ragu adalah A. Sahabat selalu meninggalkan saat sulit, B. Sahabat hanya datang saat senang, C. Sahabat memberi dukungan saat merasa tidak yakin, D. Sahabat membuat seseorang menjadi takut. Jawaban yang benar untuk soal nomor 7 adalah C. Sahabat memberi dukungan saat merasa tidak yakin. Langkah yang ragu artinya seseorang yang merasa tidak yakin atau bingung. Menguatkan artinya memberi semangat. Jadi baris ini bermakna sahabat memberi dukungan saat kita merasa ragu. Nomor 8. Amanat yang dapat dipetik dari puisi tersebut adalah A. Persahabatan tidak penting dalam hidup, B. Kita harus selalu berhati-hati pada teman, C. Kita harus menjaga dan menghargai persahabatan yang baik, D. Kita tidak boleh memiliki banyak teman. Jawaban yang benar untuk soal nomor 8 adalah C. Kita harus menjaga dan menghargai persahabatan yang baik. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan penulis. Puisi ini menggambarkan sahabat yang saling menguatkan dan berharap persahabatan tetap erat selamanya. Pesannya adalah kita harus menjaga dan menghargai persahabatan yang baik. Nomor 9. Baris saat tawa saat duka menggambarkan bahwa sahabat A. Hadir dalam segala situasi baik senang maupun sedih, B. Hanya hadir saat senang, C. Tidak peduli dengan kondisi temannya, D. Hanya hadir saat sedih. Jawaban yang benar untuk soal nomor 9 adalah A. Hadir dalam segala situasi baik senang maupun sedih. Tawa artinya senang, sedangkan duka artinya sedih. Karena kedua kata yang berlawanan ini disebutkan bersamaan, artinya sahabat tersebut hadir dalam segala situasi baik senang maupun sedih. Soal nomor 10. Suasana yang tergambar dalam puisi tersebut adalah A. Menegangkan, B. Lucu dan jenaka, C. Menyeramkan, D. Hangat dan penuh kasih sayang. Jawaban yang benar untuk soal nomor 10 adalah D. Hangat dan penuh kasih sayang. Kata-kata seperti menggenggam tangan, menguatkan, dan terima kasih sahabat membuat pembaca merasa nyaman dan hangat. Jadi suasana yang tergambar adalah hangat dan penuh kasih sayang. Soal nomor 11, bait kedua dalam puisi tersebut lebih menonjolkan tentang A. Permintaan maaf, B. Kemarahan kepada sahabat, C. Perpisahan yang menyedihkan, D. Ungkapan rasa terima kasih dan harapan persahabatan abadi. Jawaban yang benar untuk soal nomor 11 adalah D. Ungkapan rasa terima kasih dan harapan persahabatan abadi. Bait kedua diawali dengan terima kasih sahabat dan diakhiri dengan harapan agar persahabatan tetap erat sampai akhir. Jadi bait ini menonjolkan rasa terima kasih dan harapan persahabatan abadi. Soal nomor 12. Jika baris menguatkan langkah yang ragu diganti menjadi meninggalkanku sendiri dalam ragu, maka perubahan tersebut akan A. Mengubah makna puisi menjadi lebih positif, B. Tidak berpengaruh pada makna puisi, C. Mengubah suasana puisi dari hangat menjadi menyedihkan dan mengubah amanatnya, D. Membuat puisi menjadi lebih indah. Jawaban untuk soal nomor 12 adalah C. Mengubah suasana puisi dari hangat menjadi menyedihkan dan mengubah amanatnya. Kata menguatkan menunjukkan dukungan, sedangkan meninggalkanku menunjukkan pengabaian. Jika kata ini diganti, makna puisi berubah dari sahabat yang setia menjadi sahabat yang tidak peduli. Akibatnya, suasana dan amanat puisi pun ikut berubah menjadi negatif. Soal nomor 13.
Pernyataan yang tepat mengenai kesesuaian judul Sahabat Kecilku dengan isi puisi tersebut adalah A. Judul tersebut sudah tepat karena seluruh isi puisi membahas tentang persahabatan yang erat dan saling mendukung. B. Judul tersebut tidak tepat karena tidak ada kata sahabat dalam puisi tersebut. C. Judul tersebut tidak tepat karena puisi tersebut sebenarnya membahas tentang keluarga. D. Judul tersebut sudah tepat namun hanya karena terdengar bagus dan tidak berkaitan dengan isi. Jawaban yang benar untuk soal nomor 13 adalah A, yaitu judul tersebut sudah tepat karena seluruh isi puisi membahas tentang persahabatan yang erat dan saling mendukung. Untuk menilai kesesuaian judul, kita harus membaca seluruh isi puisi terlebih dahulu, lalu membandingkan apakah isi tersebut sesuai dengan judulnya. Karena seluruh bait membahas tentang persahabatan yang saling menguatkan dan menyayangi, maka judul Sahabat Kecilku sudah tepat mewakili isi puisi. Nomor 14. Perbedaan fokus antara bait 1 dan bait 2 pada puisi tersebut adalah A. Bait 1 membahas tentang kemarahan. Bait 2 membahas tentang permintaan maaf. B. Bait 1 menggambarkan kehadiran dan dukungan sahabat. Bait 2 menggambarkan ucapan terima kasih dan harapan persahabatan abadi. C. Bait 1 membahas tentang perpisahan. Bait 2 membahas tentang pertemuan. D. Bait 1 dan bait 2 membahas hal yang sama persis tanpa perbedaan. Jawaban untuk soal nomor 14 yaitu B. Bait 1 menggambarkan kehadiran dan dukungan sahabat. Bait 2 menggambarkan ucapan terima kasih dan harapan persahabatan abadi. Untuk membandingkan dua bait, kita perlu membaca masing-masing bait secara terpisah. Bait 1 lebih menonjolkan kehadiran sahabat dalam berbagai situasi, sedangkan bait 2 lebih menonjolkan rasa terima kasih dan harapan persahabatan untuk masa depan. Nomor soal terakhir, yaitu nomor 15. Bait puisi 4 baris yang paling tepat dijadikan lanjutan dari puisi Sahabat Kecilku karena menggambarkan harapan untuk persahabatan di masa depan adalah A. Aku ingin menjelajah dunia, menelusuri lautan yang luas dan biru, mendaki gunung yang tinggi menjulang, menemukan hal baru di setiap penjuru. B. Semoga persahabatan kita abadi walau jarak memisahkan kita nanti. Doa dan rindu selalu menyertai hingga kita bertemu lagi. C. Hujan turun membasahi bumi, udara segar kurasa kini, awan kelabu mulai menepi, pelangi muncul indah berseri. D. Aku benci semua kenangan ini, lebih baik kita tak pernah bertemu. Persahabatan hanya membuat sedih hati, aku ingin sendiri selamanya. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 15 adalah B. Lanjutan puisi yang tepat harus memiliki tema dan amanat yang masih berkaitan dengan puisi sebelumnya, yaitu tentang persahabatan dan harapan agar tetap erat di masa depan. Pilihan B menggunakan kata-kata seperti abadi, doa, dan rindu yang sesuai dengan tema tersebut. Lalu untuk pilihan D tidak sesuai karena menggambarkan perasaan benci dan ingin berpisah. Sedangkan pilihan A dan C tidak sesuai karena membahas tema yang berbeda yaitu tentang alam dan cita-cita bukan tentang persahabatan. Melalui pembelajaran ini, peserta didik telah mampu mengidentifikasi tema, perasaan, amanat, dan makna kosakata dalam puisi. Kemampuan ini penting untuk dimiliki agar peserta didik dapat memahami pesan yang ingin disampaikan oleh penulis melalui sebuah karya sastra. Hikmah yang dapat diambil dari pembelajaran ini adalah sebuah puisi tidak hanya berisi rangkaian kata-kata yang indah, tetapi juga mengandung pesan dan nilai kehidupan yang dapat dipahami serta diteladani dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat menumbuhkan sikap dan karakter yang baik pada diri peserta didik. Demikian video tugas akhir mata kuliah evaluasi pembelajaran yang telah saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya.